Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Presiden Jokowi gencar bagi-bagi bantuan sosial berupa bahan pangan maupun uang tunai. Terbaru ada bansos berupa bantuan langsung tunai dengan anggaran sebesar 11,2 triliun rupiah. Sejumlah pihak pun curiga pembagian bansos jelang pemilu ini sangat kental nuansa politis dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli masyarakat. Kita bahas hal ini bersama dengan Ikrar Nusa Bakti, pengamat politik, dan juga sebelumnya kami telah mengundang perwakilan dari DPR RI namun belum dapat bergabung dalam dialog sore ini. Langsung saja saya sapa Pak Ikrar, selamat sore. Selamat sore. Baik. Baru kedengeran. Baik, terima kasih atas waktunya sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom, Pak. Kita bahas mengenai aksi bagi-bagi bansos yang dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi. Saya harus tanya langsung, bagaimana perspektif Anda mengenai intensitas aksi ini, aksi pemberian bansos oleh pemerintah jelang Pilpres? Ya, walaupun itu namanya bantuan sosial atau bantuan langsung tunai ya dari negara kepada masyarakat ya, tapi karena timingnya itu tepat pada saat pemungutan suara ini akan berlangsung ya, dan karena itu saya bisa mengatakan bahwa ini adalah bagian dari money politics ya, money politics yang dilakukan oleh Presiden dan dua menteri ya, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian dan juga Menteri Perdagangan ya. Ini apa istilahnya itu, untuk bisa mempersuasi dari para pemilih supaya bisa memilih paslon nomor 2 ya. Kenapa demikian ya? Karena kita tahu ya, baik Pak Erlangga Hartarto maupun Zulkifli Hasan ketika beliau berdua itu membagi-bagi bansos, itu langsung mengatakan bahwa ini harus berterima kasih kepada Presiden ya, karena ini bantuannya dari Presiden. Makanya nanti kalau milih yang kira-kira menjadi pelanjut dari Presiden yang akan bagi-bagi bansos juga ya. Di situ menunjukkan bahwa ada unsur kampanye di dalam kalimat-kalimat tersebut ya. Dan kita juga tahu bahwa tadi juga Presiden misalnya mengatakan bahwa ini beras yang dibagikan bukan beras yang beras yang tidak bermutu loh. Ini beras dengan benar-benar bermutu yang tertinggi ya. Jadi yang pokoknya yang prime quality lah begitu. Jadi di situ juga menunjukkan betapa ini pemerintah mengatakan bahwa rakyat itu benar-benar dihormati dan karena itu diberikan bantuan beras dengan kualitas yang terbaik begitu. Baik. Dan Anda bisa lihat ya, ini juga yang lain-lain. Misalnya BLT 3 bulan secara berturut-turut akan dibagikan juga bulan depan ya. Dan itu kan kalau besarannya itu Rp200.000 per bulan, dikali 3 kan menjadi Rp600.000. Dan kalau Anda lihat dari bagaimana serangan fajar itu biasanya dilakukan, itu kan besarannya misalnya paling tinggi Rp100.000 ya. Dan kalau ini terjadi, itu berarti serangan yang benar-benar dilakukan oleh negara kepada rakyat menjelang pemilu 14 Februari 2024 ini benar-benar besarnya auzubillah min zalik ya, Rp600.000 bukan main-main ya. Dan ini kan juga akan dilanjutkan pada bulan Juni mendatang ya. Walaupun Presiden mengatakan ya kalau duitnya masih ada, dan bulan Juni Anda tahu kalau ini pemilu Presiden itu masuk putaran kedua dan itu berarti jatuhnya pada bulan Juni ya. Belum lagi kalau Anda perhatikan ya, khusus untuk wilayah Jawa Tengah ya, CNN Indonesia juga sering menyiarkan karena saya juga suka baca itu berita-berita yang tertulis ya dari CNN Indonesia yang katakan ada BLT Puso juga khusus untuk Jawa Tengah ya. Dan itu besarnya juga bukan main ya. Rp8 juta per hektar ya. Atau 120 sampai 200 juta rupiah per kelompok tani. Itu kan lagi-lagi money politics yang menggunakan anggaran negara begitu. Oke, ada dua fokus yang mungkin dianggap terlihat mencurigakan ya Prof. Ada timing
yang nampaknya dipaksakan, kemudian ada narasi yang dikomunikasikan ini seolah-olah datang dari Presiden Jokowi dan harus berterima kasih kepada Presiden Jokowi. Ini terlihat sengaja sebagai kendaraan politik akhirnya digunakan oleh Jokowi, begitu? Ya, ini bukan kendaraan politik, tapi alat kampanye politik ya, atau alat kampanye pemilu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini jelas ya, itu lihat nih kayak sekarang nih Pak Erlangga lagi bagi-bagi beras ya, yang 10 kiloan kalau nggak salah. Dan itu kan Anda bisa bayangkan ya, kenapa kemudian ini mesti Menteri Koordinator pada Perekonomian dan juga Menteri Perdagangan, tapi bukan Menteri Sosial ya. Kalau kemudian juru bicara dari Sekretariat Negara itu mengatakan, ya karena ini kan terkait dengan cadangan beras negara. Nah pertanyaan saya, memang kalau beras dibagikan dari Menteri Sosial, bukan juga menggunakan beras yang berasal dari Bulog gitu. Jadi ini yang menjadi kecurigaan kita bersama lah begitu. Oke. Analisis Anda terkait dengan dampak program Bansos terhadap citra dan juga popularitas Presiden serta yang terlibat kemudian seperti apa? Apakah masyarakat menganggap ya senang-senang aja begitu nerima Bansos? Tapi ada juga sebagian masyarakat yang merasa curiga dengan pembagian Bansos ini. Tapi seperti apa analisis dampak ini terhadap citranya? Kalau kita bicara dampak ya, tentunya ya masyarakat yang misalnya tidak peduli atau tidak memahami politik ya akan merasa senang-senang aja dibagi beras ya. Tapi Anda jangan lupa juga ya, karena ada juga misalnya gerakan-gerakan dari paslon yang kemudian mengumpulkan warga, membagi-bagi gula, kemudian juga beras dan kemudian uang, tapi kemudian juga dengan syarat harus memberikan fotokopi KTP atau kemudian nomor WA supaya bisa dihubungi. Dan ini kan juga menunjukkan betapa mereka akan digunakan untuk menjadi pemilih dari paslon nomor 2 ya. Dan Anda juga tadi saya sudah katakan ya, kalau ada kalimat bahwa ini berasal dari presiden dan kemudian pilihlah yang nanti akan menjadi penerus dari presiden ya, itu kan menunjukkan betapa jelas kira-kira paslon mana yang yang wajib mereka pilih atau yang sepatutnya mereka pilih ya. Jadi ini yang buat saya lagi-lagi ini adalah penggunaan power ya dalam bentuk persuasif maupun dalam bentuk construction of incentive. Jadi dia diberikan insentif tapi dengan suatu asumsi bahwa tapi nanti. Melihat tayangan ini memang kelihatan Jokowi dan keluarganya all out di dunia politik. Kita melihat di sini Ibu Negara, Ibu Iriana Jokowi turut membagikan baju ini. Kita tidak tahu pasti apa isinya, tapi kabarnya isinya baju kaos. Diturut juga membagikan. Sama juga dengan di dunia politik sekarang, keluarga Pak Jokowi turut semuanya. Kecuali memang cucunya yang belum ikut. Tapi anaknya, menantunya, mulai dari Gibran, Kaisang, dan Bobi Nasution. Turut semuanya. Dan yang mendorong anak-anak dan menantunya ini kelihatannya memang tidak saja Jokowi, tetapi juga istrinya turut. Ini memang boleh dikatakan agaknya satu-satunya presiden kita sejak Indonesia merdeka yang catatan politiknya seperti ini. Entah kalau ke depan ada lagi presiden kita yang seperti ini. Harus pilih yang ini ya. Gitu. Jadi dengan memilih paslon nomor 2 ya nanti insentif bansos ini akan terus berkelanjutan. Kalau Anda memilih paslon 1 atau paslon 3 belum tentu bansos itu akan berlanjut gitu. Jadi ini yang buat saya sebuah manipulasi politik ya. Oke. Berbicara soal paslon lawan, apakah kemudian ini bisa dilaporkan
dilaporkan sebagai pelanggaran kampanye atau mungkin sulit mencari celah pembuktiannya sebagai pelanggaran? Jadi begini, kalau buat saya ini perlu dicatat ya, walaupun misalnya kalau mereka melaporkannya ke Bawaslu atau ke KPU atau ke penegak hukum ya, saya sudah berani menyatakan bahwa pasti nggak akan berlanjut ya. Tapi dengan kita mencatat ya berbagai peristiwa-peristiwa seperti ini ya, mudah-mudahan ya kalau misalnya terjadi pergantian pemerintahan nantinya, ini persoalan ini bisa kemudian kita selidiki atau dilakukan penyidikan ya. Nah, ini dia. Apa yang disampaikan oleh Profesor Ikrar ini telah tampak bahwa jika terjadi pergantian kepemimpinan nasional nanti, ini akan menjadi bahan penyelidikan dan penyidikan bagi pemeriksa. Bahkan mungkin tidak hanya bansos, banyak yang lain. Pun estate misalnya perlu dibongkar. Hilirisasi pun kalau perlu nanti periksa apakah ada di sana kejanggalan atau apakah ada di sana persoalan. Banyak-banyak yang lain. Demikian juga kasus minyak goreng yang dulu telah sempat Ketua Umum DPP Partai Golkar, Menko Perekonomian diperiksa oleh jaksa. Bisa dilanjutkan lagi nanti. Sekarang yang jadi persoalan, siapakah di antara paslon Pilpres yang 3 pasang ini yang punya komitmen bisa dan mau membongkar, mengusut, memperkarakan kasus-kasus yang diduga termasuk kepada kategori korupsi. Dan perlu kita ketahui, dari 3 paslon ini ketika berlangsung uji komitmen pemberantasan korupsi di KPK baru lalu, satu-satunya paslon yang punya komitmen pemberantasan korupsi dengan mengatakan bahwa undang-undang KPK perlu direvisi, undang-undang perampasan aset perlu dilahirkan, pemiskinan terhadap koruptor perlu dilakukan, standar etik tertinggi perlu diberikan kepada komisioner KPK. Yang punya komitmen tentang hal itu, satu-satunya paslon adalah paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud sama sekali tidak mengucapkan ini dalam komitmennya. Dengan demikian, jika kita memang ingin melakukan pemberantasan korupsi seperti yang disampaikan oleh Profesor Ikrar ini, tentu kita harus memilih paslon nomor urut 1 Anies Caimin. Apa demikian? Karena terus terang ya, ini penggunaan anggaran yang tidak kecil ya. Saya beri contoh misalnya untuk yang Rp200.000 itu ya, itu anggarannya besarnya itu adalah 11 triliun rupiah ya. Ya ini yang harus dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan ya. Belum lagi yang tadi saya katakan yang anggaran yang ada di BPBD ya. Jadi Badan Penanggulangan Bencana Alam ya. Itu Anda tahu itu kan untuk sebagian untuk BLT PUSO. Dan yang jadi pertanyaan saya, kalau misalnya nanti pada 2024 ini benar-benar terjadi bencana alam ya, kemudian dari mana uang yang untuk membantu mereka yang menjadi korban bencana alam itu, kalau kemudian sebagian dana itu sudah digunakan selama masa kampanye pemilu ini ya. Termasuk juga karena Anda tahu beras ini adalah beras cadangan Bulog ya,
kalau kemudian nanti beras cadangan Bulog itu boleh dikatakan berkurang banyak, just in case terjadi suatu bencana besar ya, dari mana kemudian beras-beras itu akan tergantikan ya, karena kita tahu beberapa negara Asia Tenggara ya, termasuk Vietnam, Thailand ya, itu boleh dikatakan juga menjaga stok pangan mereka ya, khususnya beras ya, untuk tidak diekspor karena mereka juga butuh untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri mereka masing-masing begitu. Oke ya, jadi harusnya menjaga stok kebutuhan pangan, menunggu atau mengingat nanti mungkin ada gejolak yang lebih besar di global begitu yang mungkin akan menerpa Indonesia. Tapi Pak Ikrar tadi juga disampaikan bahwa anggaran ini fantastis begitu yang dikeluarkan bagi-bagi bansos belakangan ini termasuk dengan bantuan langsung tunai. Apakah ini kemudian masuk kategori abuse of power karena juga akhirnya yang maju adalah Kemenko, kemudian Kementerian Keuangan juga ikut terlibat untuk bisa melenggangkan angka fantastis untuk bisa diberikan kepada masyarakat? Ya, kalau buat saya ini termasuk bagian dari abuse of power ya. Terlepas dari bahwa ini sudah disetujui oleh DPR dan juga bagian dari program negara ya, dalam hal ini ditentukan oleh kabinet, tapi Anda tahu ya, dalam hal keputusan yang mendesak itu boleh dikatakan para menteri itu hampir-hampir tidak memiliki otoritas ya untuk kemudian bisa membantah presiden ya. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun presiden ini sekarang menjadi pemegang kekuasaan negara yang tunggal ya, karena dia tidak ada misalnya para menteri juga nggak berani menyanggah ya, parlemen juga diam saja, apalagi aparat penegak hukum ya, karena biar bagaimanapun Anda tahu ya, mereka semuanya itu kan berada di bawah kekuasaan atau otoritas presiden. Ini yang kemudian menjadi suatu hal yang buat saya berbahaya sekali kalau kemudian presiden itu menjalankan kekuasaannya ya benar-benar tanpa adanya penyeimbang ya. TNI Polri ini bukan lagi di bawah presiden dalam artian presiden melakukan objektif civilian control ya, tapi sudah pada taraf subjektif civilian control ya, over the military and over the police ya. Kalau udah seperti itu, bagaimana mungkin kemudian mereka bisa mengingatkan presiden untuk melakukan suatu hal yang boleh dikatakan tidak beretika dan juga tidak bermoral lah bagi masa depan bangsa ini begitu. Oke, baik. Kekentalan abuse of power kemudian pada penyaluran bansos ini belakangan menjadi terasa ketika Kementerian Sosial yang merupakan lawan dari Paslon 02 begitu ya, punya data 18,8 juta penerima tapi tidak dilibatkan, Pak Ikrar. Apa yang kemudian, dinamika apa yang kemudian terjadi, dinamika politik seperti apa yang kemudian akan terjadi ke depannya? Nah, di sini lagi-lagi menunjukkan kan betapa bukan cuma terjadi apa istilahnya ya, pengambilan keputusan sendiri ya, baik itu oleh Menteri Koordinator Ekonomi maupun Menteri Perdagangan ya, yang kita herankan kenapa Menteri Sosial tidak dilibatkan? Apakah gara-gara ini persoalan Bulog itu nggak ada urusannya dengan Menteri Sosial? Padahal Anda tahu kalau Menteri Sosial itu butuh untuk memberikan bantuan sosial, pasti juga dia akan bicara dengan Kepala Bulog, pasti dia akan bicara dengan Menko Koordinator Ekonomi kan, dia pasti juga akan bicara dengan Menteri Keuangan. Ini yang makanya buat saya perlu menjadi satu catatan ya, catatan hitam yang harus benar-benar dicatat supaya nanti kalau memang terjadi misalnya persoalan akuntabilitas politik seorang presiden ya dalam menggunakan anggaran negara atau menggunakan beras istilahnya itu cadangan yang dimiliki oleh negara, ini kemudian bisa masuk baik itu melalui penyelidikan dan kemudian bisa habis itu ke penyidikan ya. Kenapa demikian? Karena kita penting untuk melakukan ini. Jangan kemudian presiden itu adalah seseorang yang can do no wrong ya, itu yang tidak bisa disalahkan. Bahwa presiden itu ada batas-batas kekuasaannya ya. Bisa saja dia mengatakan bahwa ini untuk membantu rakyat ya, tapi kenapa kemudian bantuannya itu
diguyurkan bertubi-tubi ya, dan kemudian juga guyurannya nggak sedikit ya, dan melebihi batas ya, dan kemudian juga apakah ini juga bukan bagian dari buying vote ya, atau membeli suara dari rakyat untuk istilahnya itu sang putra sulungnya ya, karena kebetulan putra sulungnya menjadi cawapres ya. Baik, baik. Kita harapkan masyarakat akan semakin kritis lagi, akan semakin sadar lagi dugaan politisasi bansos yang belakangan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Apakah akan mengganggu kesetaraan dan keadilan pemilu kali ini? Pak Ikrar Nusa Bakti, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sudah memberikan perspektifnya bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Agaknya kita rakyat Republik Indonesia di dalam memilih pemimpin terutama presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 ini perlu benar-benar rakyat di dalam memilih presiden dan wakil presiden ini memperhatikan intelektualitasnya, memperhatikan kecintaannya kepada rakyat, memperhatikan ketulusan hatinya, memperhatikan ketaatannya kepada agamanya. Ketaatan seorang pemimpin kepada agamanya sungguh sangat-sangat penting. Sebab seorang pemimpin yang taat kepada agamanya, apapun agamanya, dia akan takut dengan Tuhannya. Kalau lain kata dengan perbuatannya. Sebab dia yakin Tuhannya, dia yakini pasti akan mengetahui kalau lain perkataannya dengan apa yang kata hatinya. Lain perkataannya dengan perbuatannya. Sehingga rakyat tidak terpedaya oleh pencitraannya, oleh bentuk-bentuk kesederhanaannya.